Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season keempat, Sarang Ratu Iblis, bagian pertama. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Cerita sebelumnya. Master Duyi atau Paman Suyoto telah bebas dan kembali ke alam Dao. Hal ini menjadi kabar gembira bagi semesta Dao. Akan tetapi, kitab kebangkitan iblis sudah mulai melahirkan iblis-iblis yang kuat. Salah satunya adalah kedua pangeran iblis. Invasi gelombang pertama telah dimulai. Hal ini telah memakan banyak korban di kedua belah pihak. Narendra telah gugur, begitu juga dengan Krepa. Dan juga Rio dan Jagat terluka cukup serius. Namun keajaiban terjadi, yang mana Narendra tidak sepenuhnya gugur. Dia bersemayam di jiwa Blodi, sehingga Blodi kehilangan sifat-sifat iblisnya. Bersama Narendra, Blodi akhirnya memiliki tujuan untuk menjadi pemburu iblis setelah Blodi dicap sebagai pengkhianat. Nasib Jaka dan Rio masih kurang beruntung. Jenderal Iblis Sejati Balat telah membawa mereka. Atas kejadian itu, Desta sangat marah dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa teman-temannya. Pada saat di situasi yang sulit, para raja dan ahli dari Nusantara berdatangan memberikan bantuan. Alam Samarantu, alam Wentira, dan alam terlarang gerbang neraka pun datang memberikan bantuannya. Sayangnya perbatasan kota Kura-Kura telah hancur dan dikuasai oleh para iblis. Hal ini menjadi situasi di berbagai perbatasan menjadi tidak berguna, sekalipun mereka berhasil bertahan. Pada akhirnya sebagian di perbatasan mundur untuk bertahan di kota terlarang. Di suatu tempat di gerbang neraka wilayah Istana Langit, tepatnya di kawasan kekuasaan Raja Abimanyu, seluruh pimpinan wilayah telah berkumpul. Mbah Gun dan Mbah Sabar juga tentunya hadir di sana. Seperti biasanya, hari ini adalah pertemuan para pimpinan wilayah. Yang mulia Raja Abimanyu cukup puas dengan pekerjaan kalian beberapa tahun terakhir ini. Meskipun tidak ada tugas yang khusus, kalian telah menjaga wilayah kalian dengan baik, ucap Nuk, juru bicara Raja Abimanyu. Yang mulia terlalu baik. Kami bahkan tidak melakukan apapun. Tapi beliau memuji kami seakan kami telah melakukan pekerjaan yang besar. Balas Faras yang memiliki julukan Dewa Tidur. Amitabha, ucapan Anda sungguh kurang sopan, saudara Faras. Maksud beliau mungkin adalah suatu bentuk apresiasi kepada kita karena telah memenuhi kewajiban. Adanya kita berada di wilayah masing-masing, musuh tidak ada yang berani merebut wilayah kita. Meskipun kita diam tidak melakukan apa-apa sekalipun, akan tetapi beliau tetap menganggap bahwa kita melakukan tugasnya dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah tindak pengkhianatan tidak pernah terjadi. Amitabha, sahut Naraya, biksu suci dengan dua jiwa yang berbeda, Naraya dan Naraba. Kapan terakhir kali kau tidur, Naraya? Aku iri dengan Naraba yang selalu merasakan kenikmatan tidur tanpa ada gangguan. Balas Faras sambil menguap. Bercandamu cukup bagus, temanku Faras. Sahut Caraka. Hentikan omong kosong kalian dan dengarkan apa yang disampaikan Yang Mulia Abimanyu. Balas Ekna, wanita tangguh dengan wujud harimau. Sudah cukup. Kita sudah terlalu lama hidup damai semenjak gencatan senjata dengan penguasa Asura. Para penguasa lain juga tidak ada yang berani menyinggung kita. Tapi jangan sampai kalian bertarung sendiri. Kalian dikumpulkan kali ini karena kalian akan dikirim ke medan perang. Guntur Geni, silahkan katakan yang ingin kau sampaikan kepada Yang Mulia Abimanyu. Pinta Nuk. Salam Yang Mulia. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada Yang Mulia, saya mungkin meminta permintaan yang egois. Saat ini
cucuku yang bernama Jaka, yang dulu pernah datang kemari, saat ini dalam kondisi yang kritis. Dia berada di tempat yang jauh yang disebut sebagai tanah kematian di kota iblis Xinjiang. Jadi saya minta izin untuk pergi ke sana. Tanpa adanya bantuan Raja Abimanyu, saya tidak mungkin bisa melepaskan tanda yang membelenggu jiwa saya di alam ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Yang Mulia Abimanyu untuk mengabulkan permintaan saya ini. Jelas Mbah Kun. Kalian semua sudah dengar apa yang dikatakan oleh Guntur Geni. Tidak perlu menebak-nebak. Sebetulnya Yang Mulia keberatan dengan permintaan Guntur Geni, karena pada dasarnya kalian yang ada di sini adalah para pendosa yang tidak bisa keluar dari alam ini. Tapi gencatan senjata dengan penguasa Asura sepertinya tidak akan pernah terputus. Bahkan Raja Abimanyu dan penguasa Asura telah memiliki hubungan yang baik. Dengan begitu, semua wilayah menjadi stabil dan tidak ada penguasa lainnya yang berani menyinggung kita. Tapi yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia Raja Abimanyu dan penguasa Asura adalah kalian ini. Pada dasarnya kalian adalah pendekar yang gila pertarungan. Suatu saat kalian bisa saling bertarung satu sama lain. Jadi atas pertimbangan Raja Abimanyu dan penguasa Asura, siapapun kalian yang ingin bertarung boleh mengikuti Guntur Geni. Jelas Nuk? Oh, terima kasih Tuan Nuk. Terima kasih Yang Mulia Raja Abimanyu, balas Guntur Geni. Balas Abimanyu dengan sedikit suaranya yang mengguncang tempat tersebut. Aku suka ini. Tanah kematian sepertinya akan menarik. Aku tidak mungkin melewatkan kesempatan ini, ucap Ganesh. Tanah kematian, Xinjiang. Di sana adalah tempat di mana aku berasal sebelumnya. Aku tentunya ikut, sahut Ekna. Ya, aku juga pasti ikut. Ucap Noyo Genggong. Aku bahkan belum mengambil keputusan. Kenapa kau mendahuluiku, Genggong? Ucap Basabar. Tidak perlu bilang pun, kau pasti juga akan ikut juga. Apa kau tidak ingin bertemu dengan cucumu yang hebat itu? Aku akan tetap di sini. Lebih baik tidur, balas Faras. Aku juga akan tetap di sini, lanjut Bora. Kau akan ikut atau akan kupecahkan biji kemaluanmu itu? Ekna langsung memotong ucapan Bora. Ekna sayang, kenapa aku harus ikut? Apa kau akan merindukanku jika aku tidak ada? Ekna menghantamkan tombaknya ke arah Bora. Tutup mulutmu atau akan aku belah kemaluanmu menjadi dua, ancam Ekna. Temanku Bora, kau harus ikut. Kau satu-satunya yang bisa mengantar kami ke tanah kematian dengan cepat. Lihatlah, mereka siap menerkammu jika kau tidak ikut. Ucap Caraka. Sial, ini pasti akan merepotkan. Bora, kau harus ikut. Kemampuanmu sangat dibutuhkan. Ini perintah Yang Mulia Abimanyu, kata Nuk. Baiklah. Beberapa pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu akan pergi menemani Mbah Gun. Ada juga beberapa pimpinan wilayah di bawah Asura yang juga akan ikut. Tapi Bora tidak bisa membawa mereka sekaligus. 5 orang adalah batasnya. Karena jaraknya yang cukup jauh, Bora hanya bisa membawa 5 orang termasuk dirinya. Yang lainnya akan menyusul setelah energi Bora pulih. Dari 5 orang tersebut yang tiba di wilayah spasial tak jauh dari perbatasan kota naga, mereka adalah Bora, Caraka, Mbah Gun, Basabar, dan Noyo Genggong. Aroma pertempuran yang sangat menyenangkan. Saatnya beraksi. Ucap Noyo Genggong langsung pergi begitu saja. Genggong! Teriakan Mbah Sabar tidak dihiraukan olehnya. Pak Gun, aku akan menyusul Noyo Genggong terlebih dahulu.
kata Mbah Sabar. Pergilah dulu Pak Sabar. Ho, Balas Mbah Kun. hei, kalian tetaplah di sini. Lindungi aku sementara aku memulihkan energiku, Pinta Bora. Tenanglah kawanku, kami akan tetap berada di sini. Hahaha. Balas Caraka. Mbah Sabar dengan cepat menyusul Noyo Genggong. Beliau tahu Noyo Genggong adalah makhluk yang gila pertarungan. Beliau tidak mungkin bisa menghentikan nafsu membunuhnya saat melihat pertempuran. Genggong, jangan sembarangan menyerang. Apa kau tahu mana musuh dan kawan? Tanya Mbah Sabar. Memangnya itu perlu. Siapapun mereka yang akan aku hantam pasti akan menjadi musuhku kan? Bodoh, tidak punya otak kau ini Genggong. Kau lihat para sosok hitam itu. Mereka adalah iblis yang kuat. Itu musuh kita. Hati-hatilah, mereka benar-benar kuat Noyo Genggong, ucap Mbah Sabar. Oh, kuat kau bilang Sabar? Aku hanya ingin melawan yang kuat. Baiklah, mereka adalah targetku. Mbah Sabar tersenyum. Noyo Genggong mungkin sulit dia kendalikan, tapi dia masih bisa dimanipulasi dan diarahkan. Noyo Genggong mengamuk membantai para iblis. Bersama dengan Mbah Sabar, mereka cukup kuat sehingga para iblis tidak bisa menahannya. Tapi Mbah Sabar terlalu meremehkan para iblis. Serangan demi serangan telah mereka berdua lancarkan. Wah, mereka hanya seperti kacang polong Sabar, ucap Noyo Genggong. Tetaplah hati-hati Genggong. Iblis yang kuat mungkin akan segera datang. Tuan Loce, di sisi kanan kita sepertinya telah diserang. Dilihat dari serangannya sepertinya musuh cukup kuat. Izinkan aku menanganinya Tuan, ucap Jenderal Iblis Sejati Mugot, Iblis ke-699. Pergilah bersama Krot dan kendalikan situasi di sana, balas Lauce. Baik Tuan. Krot, ayo pergi. Saatnya bersenang-senang, kata Krot Iblis Sejati 820. Perbatasan Kota Naga adalah lokasi yang dinilai cukup kuat oleh bangsa iblis. Panglima Naga Feng Yi adalah seorang panglima tertinggi yang sangat kuat. Saat pertempuran kecil yang pernah terjadi di masa lalu, Feng Yi telah mengalahkan 2 orang jenderal iblis bersamaan. Perbatasan Kota Naga juga tidak pernah bisa ditembus oleh para prajurit merah yang berusaha menyelinap. Para jenderal bawahan Feng Yi juga sangat cakap dan kuat, juga memiliki prajurit yang disiplin dan berdedikasi tinggi. Khusus di perbatasan Kota Naga, atas saran Monaye, 5 dari 10 jenderal iblis ditempatkan di perbatasan Kota Naga. Mereka adalah para jenderal iblis sejati, Lauce, Mugot, Krot, dan lainnya. Tapi sayangnya perkiraan Monaye salah. Adanya Tori dan para bawahannya, meskipun ada 5 jenderal iblis sejati sekalipun, mereka masih belum bisa bersaing dengan pengikut Tori, ditambah datangnya para petarung dari gerbang neraka. Sementara itu Tori berhasil dilindungi, sementara waktu Tori tidak bisa bertarung karena jiwanya masih terbebani. Suamiku, jangan memaksakan dirimu lagi. Serahkan semuanya kepada bawahanmu. Sekarang pulihkan kondisimu suamiku, pinta Sinta. Tentu saja istriku. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan memulihkan kondisiku terlebih dahulu, balas Tori. Tori juga menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi di sisi kanan pasukan iblis. Dia cukup familiar dengan energi spiritual tersebut. Ada apa suamiku? Kakekku ada di sini, Sinta. Apakah beliau yang sedang bertarung di sana? Ya, tidak salah lagi. Gabon, Gamon, Bakara, aku minta tolong pimpinlah pasukan klan singa terbang menuju sisi kanan musuh. Bantulah sosok yang sedang bertarung di sana. Katakan kalian mengenalku pada mereka, pinta Tori. Baiklah. Asik. Aku bisa bersenang-senang lagi.
Anda hanya tinggal perintahkan kami saja, Tuan. Balas Gabon, Gamon, dan Bakara. Terima kasih. Shira, Sire, ikutlah bersama mereka. Mungkin saja kau beruntung bisa bertemu lagi dengan ayahmu, Shira. Siap. Klan Singa Terbang adalah pasukan udara yang lebih cocok sebagai pasukan bantuan. Tori tidak mengarahkan klan Barba karena situasi di hadapan Tori membutuhkan kekuatan klan Barba untuk menahan musuh. Lagi pula akan sulit bergerak jika klan Barba dikirim untuk membantu Basabar. Klan Singa Terbang adalah pilihan yang tepat. Butuh 2 ekor singa terbang mengangkat Gabon. Begitu juga dengan Gamon. Tubuh mereka sangat besar dan berat, jadi seekor singa terbang tidak akan sanggup membawa mereka. Sementara itu Mbah Sabar dan Noyo Genggong sangat menikmati pembantaian para iblis. Sayangnya, aksi brutal mereka harus terhenti saat kedua jenderal iblis sejati muncul di hadapan mereka. Mbah Sabar dan Noyo Genggong langsung terpental oleh gelombang suara yang dihasilkan oleh kedua senjata Krot, 2 bilah gada berduri. Hahaha, akhirnya muncul juga sosok yang kuat. Majulah, Tantang Genggong. hati-hatilah Genggong. Mereka bukan iblis sembarangan. Mbah Sabar berikan peringatan. Semakin kuat lawanku, akan semakin bersemangat aku Sabar. Aku akan melawan sosok besar dengan 2 gada itu. Kau lawan yang satunya Sabar. Hahaha. Genggong langsung menerjang maju. Hati-hati Genggong, Teriak Mbah Sabar. iya, hahaha. Terimalah pukulanku ini makhluk besar. Lengan Noyo Genggong membara dan siap menerjang sosok di depannya, Krot. Dengan sangat cepat, tubuh besar Krot itu bergerak dan memukul Noyo Genggong dan hancur seketika. His, lalat pengganggu, Ucap Krot. Tanpa banyak usaha, Krot mampu menyingkirkan Noyo Genggong hanya dalam sekali serangan. Noyo Genggong hancur dari perut ke atas, telah hilang. Hanya menyisakan bagian tubuh dari perut ke bawah. Mbah Sabar tidak bisa main-main. Dia langsung serius mengeluarkan kemampuan terbaiknya. 7 bola elemen mengitari punggungnya. Meskipun Mbah Sabar sudah dalam kondisi serius, kedua jenderal iblis di hadapannya sama sekali tidak tertekan sedikit pun. Meskipun Noyo Genggong bisa bangkit kembali 7 kali, 2 iblis sejati di hadapannya bukanlah iblis sembarangan. Krot mungkin saja bisa membunuh Noyo Genggong hingga ratusan kali. Untuk pertama kalinya, Noyo Genggong mendapatkan lawan yang sangat tangguh. Dia mungkin adalah seorang raja jin di tanah Jawa yang tak terkalahkan di kalangannya. Tapi tingginya langit selalu ada yang lebih tinggi lagi. Ditambah lawannya adalah seorang iblis. Dari kemampuan mungkin Noyo Genggong bisa bersaing jika dia serius. Tapi dari segi kecerdasan dia bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan para iblis. Noyo Genggong mungkin kuat, tapi kuat saja tidak cukup jika hanya memiliki sedikit kecerdasan. Beda dengan para jenderal iblis, mereka kuat dan juga diimbangi dengan kecerdasan yang cukup, yang membuat mereka bisa memanfaatkan kemampuannya dengan tepat. Sama seperti sebelumnya, Noyo Genggong bisa bangkit kembali dan memiliki kemampuan 2 kali lipat secara sementara dari kemampuan sebelumnya. Wahahaha, aku suka ini. Lawanku ternyata cukup kuat. Sekarang saatnya untuk... Noyo Genggong kembali mati. Dia bahkan belum sempat untuk menyelesaikan kata-katanya. Gada berduri milik Krot menghantamnya kembali dan membuatnya sekali lagi harus kehilangan nyawanya. Apa-apaan lalat pengganggu ini? Mau sekuat apapun lalat, mana mungkin dia bisa menandingi seekor naga? Berisik sekali, Ucap Krot. gila, seberapa kuat iblis itu? Bahkan Genggong yang baru saja bangkit masih bisa dikalahkan seperti dia bukanlah apa-apa. Setidaknya iblis itu memiliki kemampuan setingkat penguasa di alam gerbang neraka seperti Raja Abimanyu atau penguasa Asura mungkin. Ini tidak akan mudah. Batin Mbah Sabar.
Basabar dan Noyo Genggong memang kuat, tapi sayangnya musuh jauh lebih kuat. Mereka telah berhadapan dengan iblis sejati yang memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin tertinggi pasukan iblis. Tapi, bukankah Tori bisa menghadapi Loce sekalipun? Kenapa Basabar dan Noyo Genggong sepertinya kesulitan untuk menghadapi Krot dan Mugot yang jelas-jelas berada di bawah Loce? Pada dasarnya, Basabar dan Noyo Genggong bukanlah sosok yang seharusnya berada di luar alam gerbang neraka. Mereka masih belum terbiasa dengan situasi di alam Dao. Seperti halnya seekor buaya yang memiliki habitat dan kekuasaan di air, buaya akan menjadi predator yang berbahaya saat berada di dalam air. Tapi saat di daratan, meskipun tetap sebagai seekor predator yang ganas, mereka akan kehilangan efektivitasnya sebagai seekor predator. Basabar dan Noyo Genggong juga tidak mungkin bisa untuk mengalahkan Krot, walaupun mereka berada di gerbang neraka sekalipun, karena Krot itu memang sangat kuat. Setidaknya Noyo Genggong masih bisa sedikit bertahan melawan Krot seandainya mereka bertarung di alam gerbang neraka. Tori bisa mengimbangi Loce karena memang dia salah satu master elemen yang memiliki kemampuan untuk melemahkan para iblis. Sekali lagi Noyo Genggong mati. Sialan! Iya! Kali ini Noyo Genggong mampu menahan serangan Krot. Dia dipukul mundur hingga terpental beberapa meter. Oh, lalat itu sudah memahami tempo seranganku. Tapi biasa saja. Aku hanya penasaran berapa kali kau bisa bangkit dari kematian, ucap Krot. Sial, iblis ini sangat kuat. Aku bahkan mati 5 kali hanya dengan serangan biasa itu. Setelah kemampuanku meningkat sampai 5 kali lipat, aku bahkan kesulitan menahan serangannya itu, batin Noyo Genggong. Ya! Noyo Genggong terlalu fokus kepada Krot. Dia tidak perhatikan sekelilingnya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam kerumunan prajurit iblis. Puluhan senjata iblis harus bersarang di tubuhnya. Sialan! Hehe, rasakan. Kemana sikap aroganmu sebelumnya? Mampus kau! Ini untuk saudara kami yang kau bunuh keparat, ucap para prajurit iblis yang menyerang Noyo Genggong. Minggir kalian. Tuan Krot! Tuan! Para prajurit iblis menyingkir memberi jalan kepada Krot. Hei lalat pengganggu, berapa kali kau bisa bangkit? Pasti ada batasnya, bukan? Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Iblis sialan, balas Noyo Genggong. Hei, Jenderal Krot bertanya padamu, jawab yang benar, kata salah satu prajurit iblis sambil menusuk paha Noyo Genggong hingga tembus. Bunuh aku sialan, aku adalah seorang petarung, lebih baik mati daripada dipermalukan, balas Noyo Genggong. His, lalat bodoh. Siapa yang peduli bahwa kau petarung atau budak? Ini medan perang, yang terkuatlah yang menentukan hidup mati mereka yang lemah. Kau itu lemah, jadi kau tidak punya hak untuk tawar-menawar. Bagaimana jika aku hancurkan hingga menjadi debu? Apa kau masih bisa bangkit kembali? Kata Krot. Noyo Genggong menjerit kesakitan setelah salah satu kakinya remuk dan hancur saat Krot menekan gada berdurinya. Satu demi satu, Noyo Genggong kehilangan anggota tubuhnya. Sekalipun dia tidak pernah mengalami penghinaan sejauh itu, Basabar tidak bisa berbuat banyak. Jangankan menolong Noyo Genggong, dia bahkan tidak bisa berkedip memperhatikan pergerakan Mugot. Lengah sedetik saja nyawa menjadi taruhannya. Setelah menyiksa Noyo Genggong dengan sedemikian rupa, Krot menghancurkan seluruh tubuhnya hingga benar-benar menjadi debu. Bekas serangan Krot sampai berlubang seperti kejatuhan meteor. Dengan ini, Noyo Genggong telah mati sebanyak 6 kali.
Sekali lagi Noyo Ginggong bangkit dari kematian. Jika kali ini dia mati lagi, dia tidak akan pernah bangkit kembali. Jika dia mati kali ini, Mbah Sabar juga akan mengalami nasib yang sama. His, kau masih bisa bangkit lagi meskipun sudah aku hancurkan menjadi debu. Sayangnya kau lemah. Jika tidak, kau pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Jadilah murid iblis. Dengan kemampuanmu itu, kau bisa lebih kuat dari seorang jenderal iblis biasa. Aku bisa merekomendasikanmu untuk mendapatkan sumber benih iblis dari sang raja iblis. Kau pasti akan bertambah kuat, setidaknya tidak semenyedihkan seperti sekarang. Krot mencoba merekrut Noyo Ginggong. Apa aku benar-benar bisa bertambah kuat hanya dengan mendapatkan sumber apa itu tadi? Sumber benih iblis. Setelah kau menelan sumber benih iblis, kau akan menjadi setengah iblis. Dengan begitu, kau bisa memanfaatkan energi iblis untuk meningkatkan kemampuanmu. Tapi untuk membuktikan kesetiaanmu sebagai seorang murid iblis, pertama-tama bunuh temanmu yang ada di sana itu. Jelas Krot kemudian perintahkan Noyo Ginggong untuk membunuh Mbah Sabar. Aku tidak bisa melakukan itu meskipun aku ingin. Jiwa kami telah terikat. Jika dia mati, aku juga akan mati, balas Noyo Ginggong. His, kontrak jiwa kah? Kalau begitu tidak perlu membunuhnya, telan saja jiwanya. Dengan begitu kau akan mendapatkan kebebasanmu. Sepenuhnya kau akan mendapatkan kendali atas dirimu tanpa harus membunuhnya. Malahan kau bisa memanfaatkan kemampuannya dan membuatmu bertambah kuat, tutur Krot. Wow, ternyata ada cara seperti itu. Kenapa aku tidak terpikirkan akal hal tersebut? Sepertinya perlu dicoba. Lagi pula, aku sudah cukup muak harus mendengarkan perintahnya, balas Noyo Ginggong. Hei Mukot, biarkan makhluk ini yang membereskannya. Dia memiliki kemampuan unik, sangat bagus jika dia dijadikan murid iblis, pinta Krot. Lakukan saja apa yang kau mau. Kebetulan aku malas untuk bertindak, balas Mukot. Terima kasih Mukot. Hei, sekarang pergilah, selesaikan tugasmu. Jangan mengecewakan aku. Baiklah. Sudah cukup lama memang Noyo Ginggong terikat dengan Mbah Sabar. Awalnya dia bersedia melakukan kontrak dengan Mbah Sabar karena dia mengira kontrak itu akan hilang setelah Mbah Sabar meninggal. Tapi nyatanya jiwa Mbah Sabar harus terjebak di gerbang neraka dan kontrak yang mereka sepakati tidak bisa dihilangkan. Dengan begitu, Noyo Ginggong harus mendengarkan perintahnya dan melindungi Mbah Sabar karena jika jiwa Mbah Sabar hancur, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Sabar, menyatulah denganku, pinta Noyo Ginggong. Apa maksudmu Ginggong? Balas Mbah Sabar. Menyatulah dengan jiwaku dan kita akan menjadi kuat bersama. Jadilah pikiranku. Dengan kemampuan kita dan pemikiranmu, kita pasti tidak terkalahkan, jelas Noyo Ginggong. Dari mana kau memiliki pemikiran seperti itu Ginggong? Penyatuan dua jiwa menjadi satu itu mustahil, sangkal Mbah Sabar. Apanya yang mustahil? Mustahil karena tidak pernah mencobanya. Bagaimana jika kita coba Sabar? Pinta Noyo Ginggong kembali. Tidak perlu memikirkan hal itu Ginggong. Kita sedang dalam situasi berbahaya. Kita bicarakan lain kali, balas Mbah Sabar. Sabar, kali ini dengarkan aku. Mereka tidak akan mengganggu kita. Aku bisa jamin itu. Tidak perlu mengulur waktu Sabar. Kau ingin melakukannya atau tidak? Ucap Noyo Ginggong tegas. Sebenarnya apa tujuanmu Ginggong? Apakah otakmu menjadi rusak setelah dihajar habis-habisan oleh iblis itu? Apa yang iblis itu tawarkan padamu Ginggong? Apapun yang dia tawarkan, jangan mempercayainya. Dari dulu kau selalu mengabaikan ucapanku Sabar. Jika kata-kata tidak bisa kau mengerti, maka dengan tindakan mungkin akan menyadarkanmu.
Terima ini, Sabar! Noyo Genggong langsung menerjang Mbah Sabar. Pertarungan antara Noyo Genggong dan Mbah Sabar tidak bisa dihindari. Kini Noyo Genggong benar-benar tidak bisa dikendalikan. Noyo Genggong adalah raja jin yang mengejar kekuatan. Tidak ada sesuatu yang lebih menarik daripada menjadi lebih kuat. Apa yang ditawarkan oleh Krot benar-benar telah membuatnya tertarik. Kebanggaannya sebagai seorang raja jin hancur setelah dia melawan Krot, yang bahkan Noyo Genggong tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jangankan menyerang Krot, menyentuh ujung rambut Krot saja itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Perbedaan kekuatan antara mereka membuat kepercayaan dirinya hancur. Noyo Genggong harus bertambah kuat, tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Pada dasarnya, Noyo Genggong adalah jin yang jahat. Jika bukan karena kontrak jiwa di antara mereka, Noyo Genggong mungkin sudah melenyapkan Mbah Sabar sejak lama. Dari banyaknya waktu dan tempat, Noyo Genggong memilih memberontak saat itu juga. Pasukan dari klan Singa Terbang juga tidak kunjung datang. Ini bukannya pasukan Singa Terbang sangat lambat, tapi karena fluktuasi ruang di sekitar Mugot bergerak dengan sangat cepat. Mugot adalah sosok iblis sejati yang mampu mengendalikan waktu, meskipun hanya dalam batas tertentu. Kurang lebih dalam ruang lingkup 100 meter darinya, Mugot bisa mempercepat atau melambatkan waktu. Oleh sebab itu, saat Krot menghajar Noyo Genggong hingga membunuhnya berkali-kali, itu membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi di luar jangkauan wilayah Mugot baru terjadi beberapa menit. Kemampuan Mugot ini sangat merepotkan, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditangani oleh Mbah Sabar. Karena Noyo Genggong telah berada di pihak para iblis, dia tidak terpengaruh oleh prinsip waktu Mugot. Dengan begitu, setiap pergerakan Noyo Genggong akan terasa sangat cepat yang sulit diimbangi oleh Mbah Sabar. Serangan telak mengenai Mbah Sabar. Akhirnya, kena juga kau, Sabar. Noyo Genggong mencekik leher Mbah Sabar. Jadilah bagian dari jiwaku, Sabar. Kau akan tetap hidup dalam jiwaku. Apa yang akan kau lakukan, Genggong? Hentikan ini, perintah Mbah Sabar. Teriakan Mbah Sabar terdengar seperti halnya orang tua yang sedang menjerit kesakitan. Tidak ada yang lebih menyiksa selain diserap jiwanya. Kematian jauh lebih baik. Mbah Sabar mungkin tidak akan tertolong, tapi jika sesuatu terjadi dengan beliau, konsekuensinya sangat tidak terbayangkan jika membuat Tori benar-benar marah. Noyo Genggong sudah di luar batas. Dia tidak peduli lagi dengan perintah Mbah Sabar. Kebersamaan mereka selama ini tidak menjadi kesan sedikit pun bagi Noyo Genggong. Dia rela mengorbankan apa saja untuk menjadi dirinya kuat. Mbah Sabar sendiri tetap memiliki perasaan seorang manusia. Noyo Genggong sudah dianggap sebagai partner, bahkan saudara hidup dan mati. Meskipun Mbah Sabar sebelumnya tidak sedikit pun mempercayai Noyo Genggong, tapi seiring berjalannya waktu, Mbah Sabar mulai menaruh sedikit kepercayaan kepadanya. Beliau melupakan sesuatu yang penting, bahwa Noyo Genggong adalah perwujudan dari kejahatan yang tidak seharusnya dipercayai. Kini, Mbah Sabar harus menerima kenyataan bahwa musuh terbesarnya adalah sosok yang dianggap sebagai partnernya tersebut. Noyo Genggong dengan begitu teganya menyerap jiwa Mbah Sabar. Padahal proses tersebut sangatlah menyakitkan, ibaratkan seperti dikuliti hidup-hidup. Setelah itu disiram dengan larutan jeruk nipis dan garam. Kemudian dagingnya dipotong sedikit demi sedikit hingga hanya menyisakan tulangnya saja. Apa itu? Ada perubahan ruang yang tidak biasa di suatu tempat. Sabar dan Noyo Genggong mungkin dalam bahaya, ucap Bora, kemudian berdiri perhatikan sudut wilayah yang dia maksud.
Perubahan ruang seperti apa yang kau maksud, Bora? Ini berhubungan dengan hukum waktu. Meskipun terasa tipis sekali, tapi jika mereka terjebak di dalamnya, hal tersebut akan menyulitkan mereka. Kita tidak boleh kehilangan mereka. Caraka, ikut aku. Aku butuh kemampuanmu, pinta Bora. Wahahaha. Baiklah, mari temanku, balas Caraka. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku juga tidak tinggal diam di sini saja. Apa kau sudah benar-benar pulih, Bora? Ya, belum sepenuhnya pulih, Guntur Geni. Tapi jika hanya berpindah di lokasi yang dekat, itu tidak jadi masalah, Balas Bora. Portal ruang terbuka, kemudian mereka memasuki ruang tersebut. Mereka muncul tepat di hadapan Noyo Genggong. Tentu saja mereka sangat terkejut melihat sesuatu yang sedang terjadi. Bora langsung menghentikan aksi Noyo Genggong dengan menyerangnya. Noyo Genggong terpaksa melepaskan Basabar secara refleks. Apa yang kau lakukan, Noyo Genggong? Kata Bora. Mengganggu saja. Ternyata kalian. Kenapa kalian kesini? Apa kalian juga ingin mati? Balas Noyo Genggong. Keparat kau, Genggong. Apa yang kau lakukan kepada Pak Sabar? Ucap Mbah Gun setelah dia berubah menjadi serigala emas yang siap mencabik-cabik dirinya. Hentikan, Guntur Geni. Jangan banyak bergerak. Kita sekarang dalam teritori waktu. Lebih baik kalian diam saja, Cegah Bora. Pak Sabar, apa kau baik-baik saja? Tanya Mbah Gun menghampirinya. Aku sudah pernah merasakan lebih buruk dari ini, Pak Gun. Noyo Genggong, sialan. Balas Mbah Sabar dengan kondisinya yang cukup memprihatinkan. Vitalitas jiwa Mbah Sabar hampir saja tersedot kering. Tubuh kekarnya menjadi kurus layaknya seorang kakek-kakek tua yang tidak berdaya. Oh, ada pengganggu kecil muncul. Ruang waktuku menjadi agak terganggu. Krot, singkirkan sosok itu, pinta Mugot untuk mengurus Bora. Baiklah, akan aku bereskan dengan cepat, balas Krot. Krot tiba-tiba menghilang dan langsung berada di depan Bora. Bora dan Krot sama-sama terpental mundur saat senjata mereka berbenturan. Kau bisa menangkis seranganku. Kau cukup lumayan, ucap Krot. Krot, jangan main-main. Dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh ruang waktuku, Mugot peringatkan. Apa? Yang benar saja. Hanya beberapa orang saja yang bisa menangkal ruang waktumu, Mugot. Siapa sosok itu? Hehehe. Kalian menganggap ini ruang waktu? Konyol sekali. Bora hanya menjentikan jarinya. Seketika ruang waktu Mugot langsung dipatahkan. Semenjak mereka muncul, Caraka langsung merapalkan mantra penenang jiwa. Mantra tersebut memiliki efek ketenangan yang membuat Bora bisa fokus mencari celah kelemahan ruang waktu Mugot. Pada dasarnya, Bora juga memahami prinsip waktu. Prinsip ruangnya juga tercipta dari gabungan ruang hampa dan waktu, sehingga menjadi sebuah portal yang bisa menghubungkan jarak yang jauh menjadi dekat. Berbeda dengan portal wilayah. Portal wilayah hanyalah seperti pintu biasa. Memang meskipun portal wilayah di seluruh alam Do juga memiliki prinsip ruang, hanya saja tidak memiliki unsur waktu di dalamnya. Jadi hanya menghubungkan wilayah satu ke wilayah lainnya yang juga memiliki koneksi dengan portal wilayah tersebut. Sedangkan portal yang Bora ciptakan memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi dan tidak membutuhkan koneksi dari portal lain. Jadi Bora bisa pergi kemana saja tanpa dibatasi oleh hukum ruang. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mbah Bagong.
Beliau juga bisa dianggap sebagai monster dalam prinsip ruang dan waktu dibandingkan dengan Bora yang masih memiliki batasan membawa seseorang melintasi portalnya. Mbah Bagong bisa membawa ribuan lebih makhluk sekaligus tanpa membebani jiwanya. Bagaimana dia bisa menghancurkan ruang waktuku? Aku rasa dia bukan sosok sembarangan. Krot, jangan main-main lagi. Kita selesaikan dengan cepat. Jangan biarkan Tuan Lao Tse menunggu lebih lama. Perintah Mugot. Di saat yang bersamaan, Gabon, Gamon, Bakara, serta Sira dan Sire telah tiba. Sira memperhatikan rombongan Mbah Gun, kemudian memalingkan perhatiannya lagi kepada musuh. Dia hanya ingin memastikan ada tidaknya Asura di antaranya. Sayangnya tidak sesuai harapannya. Bukankah dia putra penguasa Asura? Itu berarti cucumu memang ada di sini, Pak Sabar, Ucap Mbah Gun. Aku bisa merasakannya, Pak Gun. Terima kasih telah datang cepat waktu. Jika tidak, mungkin aku tidak akan selamat. Balas Mbah Sabar. Jika bukan karena Bora yang menyadarinya, kami tidak mungkin tahu situasimu seperti ini, Pak Sabar. Terima kasih, Bora. Tidak perlu. Lagi pula, kami tidak bisa kehilanganmu juga. Setidaknya aku bisa istirahat lagi. Aku rasa mereka bisa menanganinya. Musuh tidak akan bisa menggunakan prinsip waktunya lagi. Aku telah menyegel wilayah ini. Jelas Bora kemudian rebahan di punggung Mbah Gun dalam wujud serigala emas yang besar. Istirahatlah Bora. Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik, sahut Mbah Gun. Mereka sepertinya sangat kuat. Ucap Caraka menilai rombongan Gabon. Kemunculan Gabon dan lainnya membuat Krot dan Mugot tertekan. Mereka sangat waspada terhadap Gabon karena mereka pernah menyaksikan pertarungannya melawan Jenderal Iblis dan membunuhnya dengan mudah. Meskipun lawannya hanya Jenderal Iblis biasa, mereka bisa menilai kemampuan Gabon saat itu. Prajurit dari klan Singa Terbang tetap berada di udara. Mereka bersiap menyerang jika prajurit iblis melakukan pergerakan. Noyo Genggong tidak mungkin kembali. Dia sudah terang-terangan berkhianat dan sudah menjadi sekutu iblis. Kakak, apa kita akan langsung bertindak? Aku sudah tidak sabar. Tunggu, jangan mengawalinya, Gamon. Benar, sepertinya mereka sedang memikirkan sesuatu, sahut Bakara. Sesaat setelah ruang waktu Mugot hancur, Gabon serta rombongannya tiba. Tori merasakan energi kehidupan Mbah Sabar mulai meredup. Hal itu cukup mengganggu pemulihannya dan tidak bisa membuatnya fokus. Istriku, tunggulah di sini. Ada yang aneh. Tiba-tiba keberadaan Mbah Sabar terasa meredup. Aku harus memastikannya, kata Tori. Tunggu dulu suamiku, kau belum pulih sepenuhnya. Jika kau ingin ke sana, aku akan menemanimu, balas Sinta. Baiklah, Sri Kandi, tolong pimpin pasukan untuk sementara, pinta Tori. Sandiko dawuh, Tuan. Para saudariku sekalian, aku serahkan komando kepada kalian, pinta Sinta. Baik kakak, jawab para saudari Sinta serentak. Tori dan Sinta segera pergi menuju lokasi Mbah Sabar berada. Medan perang utama di sisi Tori masih cukup terkendali. Tanpa adanya Tori dan Sinta sekalipun, situasinya tidak akan berubah. Masih ada Roka, leluhur klan Zen, dan kepala suku di setiap klan. Masih banyak tokoh kuat seperti Orza dan lainnya. Lao Tse tidak akan berani gegabah. Beberapa saat kemudian, Tori dan lainnya tiba di lokasi Mbah Sabar. Lihatlah cucuku yang luar biasa ini. Aku tidak berharap kau akan melampuiku secepat ini, nak, ucap Mbah Sabar yang masih dalam kondisi lemahnya. Tori berdiri mematung melihat kondisi kakeknya yang cukup memprihatinkan.
Sosok Mbah Sabar yang gagah dan berwibawa sebelumnya berubah menjadi sosok kakek-kakek tua kurus tak berdaya. Diamnya Tori memiliki banyak arti. Emosinya ditekan sedemikian rupa sehingga dia terlihat tetap tenang tetapi menunjukkan pemandangan yang serius dan tajam. Mereka yang melihatnya akan merasakan tertusuk ribuan tombak. Apa yang terjadi padamu, Mbah? Tanya Tori. Hahaha, ini hanyalah masalah kecil, nak. Kau tidak perlu khawatir. Balas Mbah Sabar. Nah, Noyo Genggong yang telah melakukannya. Dari awal, aku sudah mengira bahwa makhluk itu suatu saat akan menjadi pedang berkepala dua. Jika bukan karena Bora bertindak cepat, mungkin Pak Sabar tidak akan selamat. Jelas Mbah Gun. Noyo Genggong! Tatapan Tori semakin tajam dan mengarah ke suatu tempat di mana Noyo Genggong berada. Suamiku, tenanglah dirimu. Jangan gegabah. Masih ada waktu untuk membalas perbuatan Noyo Genggong. Tapi jangan lakukan sekarang, suamiku. Kau adalah pemimpin tertinggi. Jika kau bergerak, Lauce juga pasti akan bertindak, suamiku. Cegah Sinta. Ini tidak ada hubungannya dengan para iblis itu, istriku. Mereka tidak akan melindungi Noyo Genggong meskipun dia telah bergabung dengan para iblis. Jangan mencegahku. Aku harus membalasnya segera. Tegas Tori. Nak, dengarkan istrimu. Bukan waktunya untuk membalasnya. Pinta Mbah Sabar. Jika menunda waktu, mungkin kita akan kehilangan dirinya. Tenang saja Mbah, aku tidak akan membunuhnya. Setidaknya aku akan menghajarnya sampai dia memohon untuk mati. Balas Tori tersenyum mengerikan. Bora, aku ucapkan terima kasih dengan tulus. Tindakanmu telah menolong kakekku. Tori menghampirinya dan membungkuk kepada Bora. Terima kasih dari kakekmu sudah cukup. Lagi pula, kami juga tidak bisa kehilangan kakekmu. Itu sudah menjadi tugasku sebagai sekutu Sabar. Jawab Bora yang masih dalam kondisi rebahan. Energi spiritualmu terkuras karena kau memaksakan diri. Aku akan membantumu sedikit. Ucap Tori kemudian menyentuh kaki Bora yang sedang rebahan. Apa yang akan kau lakukan? Ucap Bora. Energi spiritual yang melimpah mengalir ke dalam tubuh Bora. Perasaan luar biasa ini. Energiku pulih kembali. Tidak, ini lebih dari itu. Bora langsung berdiri dan merasakan energi spiritual yang sangat melimpah. Perasaan hebat apa ini? Selain energiku pulih, aku merasa lebih kuat 10 kali lipat. Batin Bora. Tori juga menyalurkan energi spiritualnya kepada Mbah Sabar. Meskipun tidak bisa memulihkan kondisinya, setidaknya energi spiritual Mbah Sabar telah kembali dan mencegah kondisinya yang kritis. Oh, bos ada di sini. Tuan, Ucap Gamon dan Bakara. Dengarkan aku. Jangan biarkan ada iblis yang menghalangiku. Aku akan menangkap sosok itu. Pinta Tori sambil menunjuk Noyo Genggong. Serahkan kepada kami. Tidak akan ada iblis yang mengganggumu. Balas Gabon. Hehehe, asik. Baku hantam kita. Hahaha. Gamon sudah tidak sabar ingin segera bertarung. Tori bukan lagi manusia lemah seperti dulu. Tidak akan ada yang bisa mencegahnya saat dia sudah memutuskan untuk bertindak. Sinta yang selalu melindunginya selama ini, kini justru Tori yang melindunginya. Semenjak segel yang membelenggu energi spiritualnya hancur, Tori telah berkembang pesat menjadi sosok yang kuat, jauh lebih kuat daripada saat berhadapan dengan Raden Ronggo. Siapapun yang berani menyakiti keluarga, rekan, dan seseorang yang berarti baginya, Tori tidak akan pernah melepaskannya. Dia adalah sosok yang sangat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, dia akan menjadi seorang dewa iblis yang menghancurkan siapa saja yang telah menyakiti orang di sekitarnya. Ini akan menjadi pelajaran dan pengalaman terburuk
bagi Noyo Genggong. Tori cukup tenang walaupun sebenarnya dia sangat marah. Meskipun kemarahannya tidak dia tunjukkan saat kejadian kasusnya Dayat. Diamnya Tori saat itu justru adalah amarah puncaknya. Bedanya saat ini Shenlong sudah sepenuhnya dikendalikan. Jadi emosi Tori bisa lebih terkendali. Tombak naga emas, Shenlong! Shenlong muncul dalam bentuk senjata spiritual. Kemunculannya sangat mencolok hingga semua makhluk yang ada di wilayah spasial melihatnya. Majikan kakak mulai beraksi. Apa yang terjadi di sana? Ucap Baji yang berada di medan perang utama di mana Roka dan lainnya berada. Sepertinya ada sesuatu yang harus dia urus sendiri, sahut Roka. Apa aku harus membantu majikan kakak? Kenapa dia harus bertindak sendiri? Bukankah bahaya jika bertindak mencolok seperti itu? Balas Baji. Tuan Baji lebih dibutuhkan di sini. Lagi pula, kita juga diperintahkan untuk menangani masalah di sini. Tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Tori. Di sana ada Nona Sinta serta Gabon dan lainnya. Tidak ada yang bisa menyentuh Tuan. Jelas Roka. Baiklah. Kau benar Tuan Roka. Balas Baji. Tindakan Tori tentu saja diketahui oleh Loce, tapi dia tidak bisa meninggalkan posisinya karena medan perang utama bisa berubah sewaktu-waktu jika dia pergi. Jadi Loce mengirim 2 jenderal iblis lagi untuk membantu Mugot dan Krot. Mugot dan Krot lebih waspada saat Tori mulai bertindak. Mereka bersiap untuk menghadapi situasi yang akan terjadi. Krot, jangan menahan diri. Aku tidak bisa menggunakan ruang waktuku di sini semenjak dihancurkan oleh sosok yang sebelumnya. Jadi bersiaplah. His, aku tahu. Balas Krot. Kalian berdua minggirlah. Aku punya urusan pribadi dengan Noyo Genggong. Jika kalian menghalangiku, jangan salahkan aku bertindak kejam. Tori mengancam. Tuan Mugot, Tuan Krot, kami diperintahkan Tuan Loce untuk membantu kalian. Ucap salah satu jenderal iblis. Bagus, bergabunglah bersama kami. Pinta Mugot. His, apa yang akan kau lakukan kepada bawahanku? Dia sekarang bagian dari kami. Jika kau ingin berbuat sesuatu kepadanya, maka aku tidak bisa tinggal diam. Balas Krot. Krot sudah terlanjur suka dengan Noyo Genggong. Kemampuannya yang bisa hidup kembali akan sangat berguna bagi bangsa iblis. Jadi Krot tidak akan melepaskannya. Serahkan padaku satunya. Bora tiba-tiba muncul di samping Tori dan menantang Mugot. Hei, siapa kau mencerobot mangsa kami? Protes Gamon. Tidak perlu berebut, Gamon. Lagi pula, sosok itu bukan lawan yang bisa kau kalahkan. Cari lawan yang lain. Balas Gabon. Segitunya kakak memandang iblis itu. Baiklah, aku akan melawan yang paling besar itu. Ucap Gamon menunjuk Krot. Aku yang akan melawannya, Gamon. Kau dan Bakara urus sisanya. Baik Tuan Gamon. Balas Bakara. Ya, jika begitu, baiklah. Setidaknya aku masih bisa baku hantam. Sahut Gamon. Bukankah kau cucu sabar? Meskipun aku pernah mati sekali oleh bocah sepertimu, tapi aku bukanlah yang dulu. Kau 1000 tahun terlalu cepat jika ingin melawanku, nak. Aku hanya perlu... Noyo Genggong langsung tersambar petir sebelum dia selesai bicara. Krot langsung refleks menghindar karena terkejut. Tiba-tiba Genggong yang berada di sampingnya tersambar petir. Tunggu dulu, Genggong pernah mati sekali oleh Tori. Kapan itu? Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi. Bahkan Tori sendiri tidak ingat pernah melawan Noyo Genggong.
Sial. Dari mana datangnya petir itu? Ucap Noyo Genggong terengah-engah. Katakan, bagaimana kau ingin dihajar, dibakar, disayat-sayat, atau dipukul sampai hancur? Ucap Tori dengan niat membunuh yang dahsyat sambil berjalan melewati Krot menghampiri Noyo Genggong. His, kurang ajar. Beraninya kau mengabaikanku dan memperlihatkan punggungku di hadapanku. Matilah! Krot langsung menyerang Tori di titik butanya. Gabon tidak tinggal diam. Dia menangkis serangan Krot. Yang terjadi, Krot justru terpental mundur. Krot, jangan gegabah. Hati-hatilah. Makhluk biru itu kekuatannya bukan main. Jangan adu kekuatan dengannya. Lebih baik. Mugot tiba-tiba diserang dari arah sampingnya. Reaksi Mugot cukup cepat sehingga dia bisa menangkis serangan tepat waktu. Khawatirkan dirimu sendiri, iblis sialan, ucap Bora. Tanpa diduga, Bora juga langsung bertindak. Bora sebetulnya pemalas, tapi tidak untuk hari itu. Setelah energinya kembali pulih melebihi kondisinya pada umumnya, dia menjadi semangat karena merasakan 10 kali lipat kemampuannya naik. Gamon dan Bakara juga beraksi. Mereka menghadang 2 jenderal iblis yang baru datang. Sinta, Sira, dan Sire lebih dekat memperhatikan Tori. Sira, Sire, amankan posisi suamiku. Cegah para iblis yang nantinya akan menghalanginya, tapi jangan terlalu dekat, jangan sampai mengganggunya. Perintah Sinta. Siap. Sira dan Sire langsung bergerak, membuat ruang yang lebih luas untuk Tori. Beberapa prajurit iblis harus kehilangan nyawanya sebagai contoh bahwa jika ada yang mendekat akan mengalami kematian. Bocah! Kau terlalu sombong. Aku adalah raja di atas raja di tanah Jawa. Kau kira bisa mengalahkan aku? Sekali lagi Noyo Genggong tersambar petir yang sangat ganas. Sialan. Lawan aku secara langsung jika berani. Kurang ajar. Sialan. Tori menyayat jiwa Noyo Genggong sebanyak mungkin. Dia juga tidak menyerang titik vitalnya, hanya ingin menyiksa dan merasakan rasa sakit yang tidak ada habisnya. Tori kemudian menghantam dengan ganggang tombaknya. Berkali-kali dia memukulnya hingga beberapa anggota tubuh Noyo Genggong hancur. Aku akui, kau jauh lebih ganas dari sebelumnya, bocah sialan. Tapi sayangnya, jika aku mati, sabar juga akan mati. Noyo Genggong mengancam dan berniat untuk bunuh diri. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin Tori biarkan. Sakit, sialan! Noyo Genggong berteriak lebih keras lagi saat kedua lengannya yang ingin dia gunakan untuk bunuh diri patah dan hancur, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bunuh aku kalau berani, bocah sialan! Kematian adalah pengampunan yang sangat baik. Kau kira aku akan melakukannya? Akan aku buat kau merasakan lebih pedih dari kematian dan memohon untuk mati. Kurang ajar, bocah brengsek! Noyo Genggong sudah cukup banyak dipermalukan sehingga membuatnya sangat marah. Tetapi Tori terus menyerangnya tanpa ampun hingga membuat Noyo Genggong benar-benar merasakan rasa sakit yang tidak ada habisnya.
Tunggu! Ah! Brengsek, hentikan! Ah! Bocah keparat, hentikan! Tori sungguh tidak kenal ampun. Tanpa ada jeda, Noyo Genggong terus-menerus tersambar petir. Jiwanya mulai gosong dan membuatnya semakin tidak berdaya. Masih belum selesai sampai di situ. Tori terus menyiksanya hingga Noyo Genggong tidak lagi bersuara. Rasakan sendiri akibatnya berani memancing amarah Tori. Tori bisa bertindak baik seperti halnya malaikat, tapi juga bisa bertindak kejam melebihi para iblis.